Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak atau Ibu, pensiunan, dan ASN dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, serta dimudahkan segala urusan. Kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan informasi terbaru, penting, dan bermanfaat seputar pensiunan dan ASN. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau masukan, serta tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Bapak atau Ibu tidak ketinggalan kabar terbaru seputar pensiunan dan ASN. Langsung saja. Kabar bahagia hadir untuk para pensiunan pegawai negeri sipil setelah pengumuman resmi pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan nasional. Kebijakan ini berlaku efektif mulai September tahun 2025, mencakup gaji pokok, tunjangan, hingga skema pensiun. Langkah tersebut diambil pemerintah demi menjaga daya beli pensiunan tetap kuat menghadapi inflasi. Selain itu, keputusan ini dianggap penghargaan atas pengabdian panjang seluruh aparatur sipil negara. Negara wajib menjaga hak pensiunan ASN. Demikian pernyataan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan aturan baru, gaji pensiunan kini berkisar 1,7 juta rupiah hingga hampir 5 juta rupiah. Golongan 1, kategori staf pelaksana dasar, memperoleh gaji minimum Rp1,74 8.096 sesuai ketentuan. Untuk golongan 1D, batas tertinggi ditetapkan Rp2,23 8.939 berdasarkan aturan terbaru. Golongan 3C menerima Rp1,93 5.108 sampai Rp3,01 1.703 setiap bulannya. Sementara 3D memperoleh Rp2,0 1.617 hingga Rp3,15 2.490 dalam skema pembayaran terbaru. Golongan 4, pejabat tinggi, mendapat kenaikan paling besar dibanding golongan lainnya. Golongan 4A menerima Rp2,07 137 hingga Rp3,28 5.402 dalam aturan pemerintah. Golongan 4B memperoleh Rp2,14 1.194 sampai Rp3,42 meningkat. Dari sebelumnya, golongan 4C ditetapkan Rp2,21 3.020 hingga Rp3,56 5.396 sesuai ketentuan resmi. Golongan 4D memperoleh Rp2,28 6.604 sampai Rp3,71 1.570 setiap bulan. Golongan 4E tertinggi mencapai Rp2,36 1.971 hingga Rp4,93 3.275 setiap bulannya. Dengan begitu pensiunan 4E hampir menyentuh Rp5 juta per bulan. Selain kenaikan gaji pokok, pemerintah menyiapkan skema penyesuaian otomatis setiap tahun. Skema ini menjaga agar gaji pensiunan tetap relevan terhadap inflasi. Artinya, tidak perlu menunggu revisi besar setiap periode. Pensiunan kini merasakan kepastian lebih baik menikmati masa tua. Kebijakan baru menjadi terobosan dalam jaminan sosial ASN. Langkah pemerintah diapresiasi banyak kalangan masyarakat. Kenaikan ini juga membantu menekan dampak inflasi global. Dengan demikian, kesejahteraan pensiunan ASN semakin terjamin. BKN memastikan pembayaran sesuai jadwal mulai September 2025. Proses pencairan dilakukan otomatis tanpa permohonan baru. Pensiunan tinggal menerima hak sesuai aturan. Kebijakan ini disambut positif oleh publik. Pemerintah menunjukkan perhatian tidak hanya pada ASN aktif, namun juga kepada pensiunan yang sudah purna tugas. Kenaikan gaji menjadi bukti negara hadir. Pensiunan kini lebih tenang menghadapi hari tua. Banyak yang menilai kebijakan ini penghargaan tulus. ASN yang mengabdi akhirnya mendapat kepastian. Dengan aturan baru, gaji pensiunan meningkat signifikan. Generasi ASN ke depan lebih semangat.
Kebijakan ini bagian penting reformasi jaminan sosial. Kenaikan memberi rasa lega bagi keluarga. Hak pensiunan kini dijaga negara. Pemerintah menjaga kesejahteraan tanpa diskriminasi. Dan pada akhirnya, dengan tunjangan tambahan, pensiunan tertentu bisa menikmati penghasilan hingga 10 juta rupiah. Kenaikan gaji pensiunan ini dipandang sebagai wujud nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya kenaikan, banyak pensiunan merasa lebih dihargai setelah puluhan tahun mengabdi negara. Kesejahteraan yang meningkat akan membantu pensiunan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih layak. Pemerintah juga berharap kebijakan ini mampu memberikan rasa aman bagi keluarga pensiunan. Keluarga pensiunan kini tidak terlalu terbebani oleh biaya hidup yang terus meningkat. Dengan tambahan tunjangan, angka maksimal 10 juta rupiah memberi harapan baru bagi pensiunan. Jumlah itu tentu sangat berarti untuk menjamin kesehatan, pendidikan anak, maupun kebutuhan lain. Pensiunan kini lebih tenang menikmati masa purna tugas tanpa harus khawatir soal keuangan. Kebijakan ini juga memberi contoh bahwa pengabdian negara selalu mendapat penghargaan. ASN yang masih aktif dapat termotivasi oleh perhatian pemerintah pada pensiunan terdahulu. Masyarakat menilai negara telah hadir melindungi mereka yang sudah menyelesaikan masa kerja. Kenaikan gaji pensiunan ini diharapkan berlanjut dengan kebijakan jangka panjang lebih komprehensif. Sehingga tidak ada lagi cerita pensiunan ASN hidup kekurangan setelah purna tugas. Dengan tambahan tunjangan maksimal 10 juta rupiah, kesejahteraan pensiunan benar-benar lebih terjamin. Langkah besar ini menandai babak baru perlindungan pensiunan ASN di Indonesia. Kenaikan hingga 10 juta rupiah, termasuk tunjangan, menjadi tonggak penting sejarah kesejahteraan pensiunan ASN. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menumbuhkan rasa bangga dan hormat pada pengabdian. Dengan demikian, keadilan sosial bagi pensiunan semakin nyata dalam praktik pembangunan nasional. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen negara menghadirkan masa depan pensiun yang layak pada akhirnya. Pensiunan merasa dihargai sepenuhnya karena kesejahteraan mereka benar-benar dijaga. PT Taspen mengingatkan para pensiunan untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Pencairan gaji resmi tidak memerlukan biaya tambahan atau permintaan data pribadi. Seluruh informasi resmi dapat diverifikasi melalui kantor cabang atau aplikasi digital Taspen. Demikian informasi seputar pensiunan dan ASN yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak atau Ibu semua, khususnya para pensiunan yang selalu kami doakan sehat, sejahtera, dan bahagia. Nantikan informasi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.